Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Izzuddin Salam dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas B dengan 3 digit yang terakhir 002. Jadi saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu kontrol PID motor dengan DC dengan Simulink. Penjelasannya, PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik mengatur daya ke motor dengan mengubah lebar pulsa. Duty cycle besar berarti motor lebih cepat. PWM ini efisien karena menggunakan metode switching. Untuk encoder motor DC 2 pin menghasilkan pulsa A dan B untuk membaca kecepatan dan arah. Pulsa D itu menghasilkan RPM atau radian per second. Jadi encoder itu sebagai sensornya. Menjadi feedback utama untuk kontrol PID closed loop atau loop tertutup. MATLAB function none to zero. Dalam Simulink, kadang data encoder menghasilkan nilai none atau not a number. Maka dibuat MATLAB function untuk mengecek apakah data none atau not a number mengubahnya menjadi 0 supaya tidak menyebabkan error kontrol atau grafik rusak. Saturation and integral anti-wind up. Pada PID, nilai integral dapat menggumpal atau wind up saat sistem saturasi atau error besar. Fungsi anti-wind up adalah mengatasi integrator yang berlebihan, lalu menjaga output PID tetap stabil. Jadi output PID-nya itu bisa stabil dengan anti-wind up ini, lalu mempercepat sistem kembali ke kondisi normal. Nah, PID itu sendiri ini proporsional, integral, dan derivatif. Nah, di sini digunakan untuk mengatur kecepatan maupun posisi motor DC. Atau proporsional mempengaruhi respon awal dan mempercepat sistem. Atau integral menghilangkan error steady state. Atau derivatif membuat sistem lebih halus dan mencegah overshoot besar. Tujuannya itu mendapatkan respon motor yang stabil dan akurat sesuai set point. Lanjut. Kontrol PID speed motor DC. Percobaan ini menjelaskan bagaimana sistem kontrol PID mengatur kecepatan motor DC agar mengikuti nilai set point. Set point-nya sudah ditentukan, nanti kontrol PID yang akan mengatur kecepatannya. Encoder digunakan sebagai sensor untuk membaca kecepatan aktual motor. Seperti yang saya katakan tadi, encoder untuk sensor kecepatannya. Sinyal kecepatan kemudian dibandingkan dengan set point sehingga menghasilkan error. Error ini diproses oleh PID untuk menghasilkan sinyal kendali PWM. Pada grafik biasanya terlihat hubungan antara set point, kecepatan aktual, serta komponen PID jika PID bekerja dengan baik. Kecepatan motor akan cepat menuju nilai set point dan stabil tanpa overshoot berlebihan. Jadi PID akan mengatur kecepatannya menuju ke set point. Perubahan nilai PID dan PI dan D akan mempengaruhi kecepatan respon, kestabilan, serta osilasi yang mungkin muncul pada sistem. Kontrol PID position motor DC. Pada percobaan ini, PID digunakan untuk mengendalikan posisi motor DC, bukan lagi kecepatan. Encoder menjadi sensor utama yang membaca posisi motor secara real time. Set point berupa posisi target kemudian dibandingkan dengan posisi aktual untuk menghasilkan error posisi. Error diproses oleh PID agar motor bergerak menuju posisi yang ditentukan secara akurat. Grafik yang ditampilkan biasanya menunjukkan set point posisi encoder, error, serta respon komponen PI dan D. Sistem yang baik akan mampu mengikuti target posisi tanpa mengalami overshoot besar atau osilasi berkepanjangan. Kontrol PID membantu motor bergerak halus, presisi, dan cepat mencapai posisi yang diinginkan. Sebelum ke kesimpulan, kita ke gambar grafiknya. Nah, untuk rangkaiannya, ini kita menggunakan banyak zoom, ada gain juga.
mungkin di sini kita menggunakan total 6 sum ya. Kita akan ditambahkan juga untuk outputnya, lalu ada PID controller, build, nah di sini kita sambung-sambungkan, kita membuat mirip seperti PID discrete, tapi kita buat sendiri di sini untuk anti win up nya juga. Lanjut ya, ini kita kasih relay. Oke, lanjut. Di sini sempat beberapa kali error karena mungkin salah blok ya. Dan mungkin ini display, kita coba pakai display. Nah, kita outputnya ini ini ya, ini pakai PID. Nah, ini ada PID controller, ini masih belum setting. Nah, di sini untuk none ya, atau not a number ya, mendeteksi apakah itu none. Nah, ini disambungkan ke sini. Nah, kita function colornya kita kasih prototype-nya none untuk mendeteksi apakah itu none to zero atau bukan gitu. Oke, saja kita ke grafiknya. Nah, untuk hasil rangkaiannya seperti ini kira-kira. Untuk none to zero nya, terus ini integral, ini derivatif, ini proportion. Nah, ini PID nya ini. Ini outputnya PID. Oke, langsung saja ke, nah ini di settingannya untuk PID nya, ini KB value, KD value, dan ini KI value. Nah, hasilnya akan seperti
seperti ini. Karena ini kita deteksi speednya. Kita setting di sini. Nah, untuk settingnya kita kasih ke 400. Nah, langsung naik ya. Nah, ini untuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, saat kita naikkan, ini akan naik, ini juga akan naik. Intinya grafik di sini adalah representasi dari KP value, KD value, dan KI value. Dan kita mau mengecek ID dan mengatur kecepatannya ke set point dengan PID. Seperti itu. Langsung saja kita masuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya BBM digunakan untuk mengendalikan daya motor. Jadi BBM untuk mengendalikan daya motornya. Encoder memberikan feedback kecepatan dan posisi untuk kontrol tertutup atau closed loop. Nah, MATLAB function digunakan untuk memfilter data NaN. Jadi tadi ada rangkaian ada MATLAB function color. Nah, itu untuk memfilter data numbernya. Jadi harus jadi 0 atau gambarnya kalau mau ditampilin grafiknya harus jadi nomor lah. Nah, anti-win-up penting untuk menjaga kestabilan kontrol PID speed dan PID position, mampu mengendalikan motor DC sesuai setpoint dengan respon yang lebih stabil, akurat, dan cepat. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.